Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Ya, kembali lagi bersama kita ya di channel Romansa Jin, di channel ABG Collection dan Betal Shop. Perkenalkan dulu pertama-tama saya Beni Asep Istanto. Buka Facebook saya Beni Asep Istanto, di mana saya selaku owner dari toko ABG Collection. Saya mau sedikit cerita, saya mau sedikit sharing-sharing tentang perjalanan saya untuk menuju toko saya yang udah berjalan sekitar 6 tahun ini. Proyeknya seperti apa, kondisi saya dulu seperti apa, dan untuk perkembangan toko kita seperti apa akan saya sharing di sini. Oke, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita untuk mendukung channel kita agar lebih maju. Oke, pada siang hari ini saya mau sedikit cerita. Nanti apabila ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin jangan tanyakan mengenai saya khususnya ataupun toko khususnya, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, biar nanti kita yang akan balas dan akan menjelaskan. Oke, pada dasarnya toko pertama saya yaitu ABG Collection. Cek IG-nya Jaket Murah Klaten, cek di Google ABG Collection, cek di konten YouTube kita ABG Collection, yang dimana toko itu berdiri sejak sekitar 6 tahun yang lalu ya. Nanti akan saya terangkan di bawah dulu gimana kondisinya toko. Di video yang akhir nanti tolong disimak toko perjalanan toko seperti apa. Nanti tolong disimak. Nah, awal mula saya mendirikan toko itu hanya sebuah impian. Impian yang dimana pada waktu itu saya setelah menikah 2016 saya menikah. Setelah itu istri saya hamil, saya persingkat ya. Setelah itu istri saya hamil dan nggak ada kegiatan karena waktu itu saya ada di sebuah perusahaan, kerja di sebuah perusahaan. Dan pada akhirnya istri saya itu saya beri kegiatan yaitu jualan sandal pada waktu itu. Jualan sandal yang dimana nanti penempatan sandalnya pun akan saya beritahu semua. Jadi dulu itu konyol, buka toko itu konyol. Kalau pada intinya, kalau saya memulai dari nol bisa, saya yakin jenengan semua nanti juga bisa. Ya, di situ kegiatan tersebut mendorong istri saya minimal tidak jenuh di rumah. Dan saya masih bekerja di sebuah perusahaan yang dimana waktu itu saya nggak berharap bahwasanya saya itu punya toko. Saya nggak berpikir bahwasanya kalau toko itu akan jadi seperti ini, itu sama sekali nggak ada pikiran. Karena pikiran saya waktu itu istri saya cuma punya kegiatan soal hasil belakangan lah. Dan saya alhamdulillah waktu itu di perusahaan juga udah lumayan, hasilnya udah cukup. Cuman pada suatu hari ada sebuah kendala. Di perusahaan itu saya mengalami sakit, yang dimana sakit waktu itu kalau sekarang saya menyebutnya mungkin asam lambung. Nah, ketika sakit asam lambung itu saya di perusahaan tidak bisa fokus dan saya memang harus memutuskan untuk istirahat karena mungkin terlalu capek di perusahaan, pikiran saya kenceng, terus lapangan saya juga ekstra, akhirnya kondisi fisik saya mungkin yang kurang bagus. Dan pada saat itu pula saya tentukan untuk saya membantu istri ngurusi toko. Dan saya punya niat pada waktu itu, bismillah, bahwasannya ya Allah berikanlah saya rezeki di luar kerjaan saya, di luar kantor saya dengan hasil yang layak. Setelah itu alhamdulillah saya fokus mengerjakan toko ini, fokus dengan cara saya menambah relasi, dengan saya main-main ke pabrik, dengan saya main-main ke pasar, dengan saya main-main ke lapangan. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwasannya kita menjalin hubungan dengan orang lain, komunitas ataupun khususnya kita banyak teman, itu hasilnya luar biasa. Alhamdulillah saat ini saya sudah mengikuti adalah komunitas Hyundai Cat contohnya, terus mau ikut
komunitas Honda Jazz contohnya, terus ikut komunitas touring mendekati anak-anak muda, yang dimana awal mula itu kita ketika mempunyai toko. Waktu itu saya pelajari, saya itu tujuannya punya toko itu mau kemana itu istilahnya tentukan konsep. Jadi kalau saya waktu itu jualan sandal apa yang akan saya jual? Contoh, sandal anak-anak berarti ya larinya nanti pakaiannya anak-anak, terus celananya anak-anak, jaketnya anak-anak. Kebetulan waktu itu saya bingung itu saya jual sandal anak, sandal dewasa, sandal bapak-bapak. Dan ketika itu saya terapkan ke diri saya sendiri. Pada waktu itu saya hanya berpikir, saya itu hobinya apa sih? Hobinya ternyata benar. Segala sesuatu hal yang kita lihat atau kita senangi atau kita jadikan hobi, itu insya Allah akan hasil. Ternyata hobi saya lihat itu, saya senang melihat orang itu berpakaian. Istilahnya fashion ya, fashion. Kalau melihat anak-anak itu, anak muda itu berpakaian, contoh celananya pensil, kaosnya slim fit, atau pakai flanel, atau pakai hoodie, pakai aksesoris dan sebagainya, itu saya senang. Nah, dari situ pelan-pelan saya tentukan, oh saya melihat anak muda itu senang dengan konsep pakaiannya. Akhirnya sedikit demi sedikit, modal awal itu saya ingat, saya itu pinjam, ini benar-benar saya cerita apa adanya ya. Saya itu basicnya itu waktu itu sebelum saya di kantor, saya pernah jualan HP juga, jualan HP di Klitian Klaten alun-alun. Nanti fotonya saya akan cantumkan di sini. Nanti dicantumkan semua ya Mas Adit ya. Jadi fotonya nanti dari zaman saya jualan HP di Klitian. Akhirnya saya punya konter kecil-kecilan, jatuh bangun, saya kerja di perusahaan, terus saya bisa beli mobil, terus saya hobi modif mobil, saya hobi modif motor, terus saya jual beli motor, iseng-iseng ada celengan sedikit, terus beli mobil, jual beli mobil, iseng-iseng ada celengan sedikit. Dan pada titik baliknya ketika saya mau nikah, orang tua saya itu udah umurnya hampir 60 tahun dan saya hanya tinggal bapak. Semenjak saya lulus SMA itu ibu saya udah nggak ada, terus saya nggak mau tanggung jawab soal orang tua. Alhamdulillah rezeki saya dikasih dengan jalan yang rumit itu tadi, dan endingnya ketika saya nikah, saya tuh punya dagangan mobil itu harga 20 juta, 14 juta, murah-murah lah pokoknya, ada sekitar 4 mobil kalau tidak salah. 3 mobil saya jual, sampai sekarang tinggal 1 mobil Corsa yang masih saya gadang-gadang, saya taruh di parkiran itu sampai kapanpun insya Allah jadi maskotnya ABG Collection. Nah itu ketika habis nikah itu memang kita nggak ada modal sama sekali. Saya khususnya itu nggak punya apa-apa, karena waktu itu nikah juga hutang, terus setelah nikah kita juga masih ngangsur, makanya terus saya ikut perusahaan itu tadi buat ngangsur. Terus istri saya hamil, ya pada waktu itu pada dasarnya emang modal saya itu nggak ada. Terus endingnya saya usaha itu dengan uang dari kantor pertama ya, tidak dipungkiri kita punya 1 juta kita masukkan di sandal. Kebetulan dulu banget sebelum saya kantoran, sebelum saya nikah, umur 22 tahun, sekarang umur saya udah 32 tahun. Umur 22 tahun itu saya pernah jualan di Car Free Day, jualan sandal. Dan setelah saya masuk perusahaan, sandal saya itu kan nggak berfungsi, nggak saya jual, nggak saya apa-apain. Akhirnya saya nikah umur 25, sandal itu udah sekitar 3 tahunan di bagor ya, kalau waktu itu istilahnya 3 tahunan di bagor. Itu saya bongkar, saya bersihkan, saya jual lagi buat kegiatan istri.
Nah di situ kita tambah dikit dan saya memberanikan diri waktu itu. Modal pertama saya ingat, saya itu minjem setelah Bank BKK itu ya, saya sebutkan juga banknya karena emang itu yang dulu benar-benar mensupport saya. Saya minjem Bank BKK itu 20 juta pakai sertifikat bapak saya, bapak orang tua saya kandung ya. Dan saya berharap ya ini buat nambah modal toko. Insya Allah niat ingsun jalan, akhirnya ya bisa jalan sedikit-sedikit. Nah dari perjalanan tersebut, alhamdulillah dengan pengetahuan saya yang mungkin saya dulu basicnya juga di marketing pemasaran, akhirnya sedikit demi sedikit saya tahulah, oh barang yang diminati anak-anak muda itu seperti ini. Oh kita itu jualnya kalau modalnya sekian, yang penting jalan dulu, jualnya sekian. Kita ya nggak usah mikir untung lah pada waktu itu. Bahkan saya ingat dalam 1 bulan itu saya mendapatkan pemasukan itu hanya 4 juta rupiah dari jualan toko. 4 juta itu rata-rata per hari 100.000, 150.000. Itu laku jaket hoodie 3, karena waktu itu hoodie masih harga 35 ya, saya jualnya 35 karena waktu zaman dulu itu produksinya pakaian modelnya kain dari pabrik yang habis diproduksi ada sisa kiloan, kita masukkan di penjahit, akhirnya jadi barang seperti itu ya kita jual murah dengan biaya produksi kain. Saya hitungkan kain plus biaya jahit berapa, ya kita ambilnya untung, nggak mikir mau kok jangankan untung laku kencang, enggak. Kita punya barang dulu itu udah seneng, punya barang dulu dengan uang 20 juta punya barang. Lah barang ini kita jual, yang penting itu tidak rugi aja juga udah seneng. Contoh nih harga 35.000, kita jual 40.000 itu kan minimal kita nggak rugi. Daripada uang kita, contoh kita punya uang 5 juta, 5 juta ini kita pegang, kalau mau buat beli apa-apa otomatis kan rugi, keluar uang, nggak ada untungnya masuk. Kalau waktu itu saya makan ya pakai untungnya jualan saya 5 juta ini, gimana caranya tak masuk ke kain, tak buat beli hoodie contoh. Lah nanti makan saya ya dari uang ini. Oh kembali lagi, ini tadi ada sedikit trouble, nanti mohon maaf kalau videonya kesambung-sambung, minimal kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan ya. Jadi pada dasarnya saya itu mengetahui manajemen keuangan. Uang itu kalau kita belanjakan ya endingnya nanti uangnya berkurang. Tapi kalau uang buat kita belikan barang yang dimana barangnya bisa dijual lagi, dan walaupun hanya per piece 5.000 rupiah, itu kita udah yang namanya untung itu udah dapat. Jadi gitu ya, setelah saya punya pikiran seperti itu, saya mempelajari konsepnya anak muda, fashionnya seperti apa, saya tentukanlah waktu itu. Nah kenapa waktu itu bisa muncul nama ABG Collection, yang perlu jangan ketahui semuanya ya, saya itu waktu itu punya. Oke, jadi sedikit cerita kenapa waktu itu nama toko kita itu ABG Collection. Pada waktu itu, pada sekitar 6 tahun yang lalu itu saya punya cita-cita, karena saya pernah bekerja jualan HP, saya pernah bekerja jualan motor, jual beli mobil walaupun murah-murahan. Saya pernah ternak hamster sampai saya punya ribuan hamster waktu itu. Jadi semua usaha itu sudah saya coba. Nah ketika waktu itu saya itu berpikir, saya itu adalah sebuah anugerah. Benny punya anugerah, A, B, G-nya itu grup. Jadi waktu itu saya punya cita-cita. Jadi apabila suatu saat saya punya cita-cita, semoga juga bisa terwujud, maka saya wujudkanlah, saya singkat jadi nama ABG, yang artinya Anugerah Benny Group, dimana nanti ketika Benny ini Anugerah Benny Group ini punya banyak usaha, kembali ke jual beli motor, kembali ke jual beli mobil, ataupun saya punya usaha ternak hamster lagi ataupun apa, minimal
waktu itu pandangan saya atau waktu itu cita-cita saya itu udah terwujud karena Anugerah BNI Group punya beberapa sektor usaha. Oke. Nah, kita lanjut. Anugerah BNI Group ABG itu saya jadikan sebuah nama toko yang alhamdulillah perjalanannya dalam 6 tahun ini luar biasa ekstra. Toko kita ada di sebuah kampung, teman-teman, ada di sebuah desa masuk kampung. Waktu itu ketika saya mau buka usaha itu banyaklah orang yang bicara, apa iya toko di tengah kampung laku, yang di luaran aja susah laku. Apalagi di daerah saya itu daerah konveksi ya, banyak yang konveksi jalan, tapi alhamdulillahnya yang lain konveksinya kolor, saya mainnya pakaian fashion, jadi udah beda konsep. Nah, yang jadi masalah waktu itu, kalau saya alhamdulillah bergerak di bidang pemasaran, mungkin sedikit banyak soal pemasaran itu tahu. Yang jadi kendala, kalaupun toko saya itu nanti rame, barang saya itu saya dapatkan dari mana? Kan seperti itu. Jadi kalian itu kalau orang-orang yang di luaran sana ada yang hebat bilang saya jual kayak gini ya bisa, yang penting ada barangnya, nyalesnya gampang, tinggal dikirim. Bahkan saya punya barang saya jual di rumah pun laku. Yang jadi masalah setelah kalian bisa pemasaran, setelah kalian laku, barangnya itu dapat dari mana? Kalau alhamdulillah sekarang kita udah punya aset pakaian itu sekitar, ini bukan buat sombong-sombongan tapi buat motivasi ya. Kita itu udah ada aset sekitar kalau 1M ya kurang lebih ya Mas Adit ya. Kurang lebih 1M itu ya ada. Terus kita udah punya aset yang insya Allah besok mau buat bangun toko yang lebih besar. Jadi ini hanya sekedar cerita lah. Dari nominal 20 juta kok bisa jadi 1M itu seperti apa? Asetnya udah lumayan banyak, bahkan aset produknya kita udah 1M-an. Kalau orang bertanya, Mas, kalau usaha itu butuh modal enggak? Ya saya jelaskan, butuh. Kenyataannya apa? Pada awal tadi saya mengatakan saya hutang 20 juta, saya butuh modal minimal untuk saya beli produk. Ada juga yang usaha, Mas, usaha katanya nggak pakai modal, bisa. Kalian jadi reseller di toko kita, bisa belajar di toko kita, terus dropship, bahkan sampean nggak tahu barangnya, sampean hanya jualin aja laku, kita nanti yang kirim bisa. Cuman kalau kalian mau naik taraf ke konteksnya jualan, minimal kalian tetap harus ada modal. Modal itu kalau jenengan buka toko ya punya hangernya, itu kan juga beli hanger, terus tatak-tatakan baju, terus minimal meja kasir. Bisa lah kalau sekedar meja kasir, memanfaatkan meja-meja yang kalian punya bisa. Ya pernak-perniknya itu yang lumayan banyak. Dan kayak saya pribadi itu tidak terasa waktu itu nyelengi beli meja kasir, beli lemari kasir, beli ini, beli itu, nggak terasa karena seiring berjalannya waktu. Nah, kembali dari modal 20 juta, kenapa kita bisa sampai punya aset miliaran? Ini yang luar biasa. Saya ingatkan lagi, tolong di like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel-channel kita biar kita bisa bisnis bareng, oke? Bisnis bareng, jadi relasi, bahkan kalian bisa franchise dengan perusahaan kita, ya. Jadi waktu itu modal 20 juta. Saya itu waktu itu ketemu juragan, ya ini terang-terangan, ketemu juragan pabrik. Yang dimana itu ya mungkin juragan pabrik nggak mungkin dong pabrik mau dibeli cuman bijian, nggak bisa. Bahkan dulu saya kalau pula cuma 3 piece 6 piece lah. Ini juragan pabrik ini nah kita order nggak boleh bijian, dan kita order nggak boleh di bawah 10 juta lusinan. Padahal seumpama satu lusin 700, kita order 20 lusin udah sekitar 20 700 14 juta. Nah, dengan modal saya yang 20 juta, selama modal itu jalan, selama modal 20 juta itu masih bisa buat muter di pakaian, buat ngangsur, buat makan. Kalaupun makan saya harus waktu itu berpahit-pahit. Kalau nggak punya uang, intinya orang makan kan, yang penting makan. Kalau kalian berpikir makan harus makan ini, harus makan itu, salah.
yang namanya hidup itu memang harus pahit, harus prihatin dulu biar jenengan bisa ngerasain manis. Kalau jenengan mau makannya langsung yang enak-enak, jenengan suatu saat mengalami makan nasi saja atau nasi sayur, pasti mengeluh. Kalau saya dulu udah biasa nasinya masak, kebetulan bapak saya mertua itu petani, dan setiap saya ke sana mungkin dibawain 5 kilo, 10 kilo, itu cukup buat beras dalam waktu seminggu 2 minggu. Kalaupun harus beli toh beras juga harganya nggak mahal, beli beras dimasak pakai lauknya, sayur beli 3.000, beli 5.000 itu udah cukup. Karena waktu itu saya sama istri belum punya anak, ya masih saya makan sama istri berdua. Dan endingnya setelah punya anak pun, bahkan anak saya yang pertama itu luar biasa, bisa buktikan sendiri, kesaksiannya banyak. Sampai sekarang anak saya yang besar nomor 1 yang namanya Kakak Queen itu terbiasa makan nasi putih. Jadi perlu jangan ketahui ya, itu karena apa? Saking susahnya dulu saya prihatin. Kakak Queen itu kalau suruh makan, Kak mau makan lauk apa? Nasi putih aja. Itu udah biasa. Sekarang plus kalau mau minta tambah enak, tambah kecap. Ya nasi putih kasih kecap. Dah. Ya itu karena emang kondisi saya dulu waktu itu seperti itu. Setelah berjalannya waktu, otomatis hutang yang 20 juta ini kan lunas. Hutang 20 juta lunas, kita masih punya sedikit aset, masih bisa buat makan. Lah lanjutnya yang namanya perbankan itu kalau kita udah dipercaya, nomor 1 itu nama. Kalau kita udah dipercaya dari hutang 20 juta, saya upgrade, saya naikkan ke 40 juta. Mulai dari situ saya harus dong nyari barang lebih banyak, harus ekstra pemasarannya, harus super desainnya toko biar customer tertarik. Nah, pada endingnya ketika ada modal sekian, saya ketemu juragan pabrik itu, saya ngomong terang-terangan, saya ada uang Pak, saya mau nyoba 10 lusin dulu, karena kalau banyak lusin ya nanti produk saya yang lain nggak bisa, tolong dibantu. Kemungkinan karena emang posisi saya waktu itu ya orang amanah ya, saya itu alhamdulillah jarang banget mengkhianati atau menyakiti orang lain. Kemungkinan karena saya orang amanah, orang yang punya pabrik tersebut itu bilang, ya udah Mas dicoba dulu, kalau bagus nanti order lagi, barangkali bisa nyuplai, bisa nanti saya suplai. Seiring berjalannya waktu, lah kok saya tuh waktu itu pernah ngalami lebaran. Lebaran itu barang yang saya ambil dari pabrik itu lakunya banyak kebetulan. Nah di situ saya sampai dibilang gini, Mas mbok dikasih Mas mbok ditempo aja nggak apa-apa. Jadi waktu itu saya yang ditawari, ini tak kasih barang, sampean yang jual, nanti bayarnya ya dibayar mingguan nggak apa-apa, seminggu sekali atau maksimal nanti 2 minggu ya. Lah dari situ saya muncul semangatnya, wah kalau 2 minggu 20 lusin itu cuma 14 juta, bisa dong, karena omset saya waktu itu 1 bulan itu udah sekitar 40 juta, naik dari 4 juta ke 10 juta, 15 sampai tembus 40 juta per bulan. Nah ketika di situ saya disuplai pabrik, alhamdulillah saya ada personil 1. Dari omset 40 juta itu saya ada personil yang bantu di bagian kasir. Istri saya udah punya anak kecil, saya fokus di bagian pemasaran, saya nyari produk dan sebagainya. Nah setelah berjalannya waktu, semakin banyak personil kita, semakin saya paham bahwa saya butuh personil bantu di bagian pemasaran, personil bantu di bagian stokis produk dan sebagainya. Dari situ juga upgrade terus, ini kita bicara fair-fairan aja ya, upgrade terus hutang saya. Nah upgrade terus hutang saya, kepercayaan saya dari pabrik juga naik, saya nggak pernah mengingkari pabrik. Sampai endingnya pernah saya tuh dikirimi pabrik kemarin, bahkan pabrik yang belum pernah ketemu aja juragannya, mungkin lihat dari status saya di Instagram, status di Facebook dan di mana, saya itu ditelepon, Mas mau saya kirimi barang, saya dikirimi barang 30 juta tanpa bayar serupiah pun. Itu yang pertama pabrik, di luar pabrik yang pertama ya. Yang pabrik pertama udah kenal,
Kalau yang ngasih barang 30 juta ini belum kenal sama sekali, belum pernah ketemu, hanya by phone saja dari Bandung ya. Nah, ketika mau lebaran saya sudah disuplai kaos 30 juta, deng. Pabrik saya naikkan grade-nya, Mas. Kemarin saya di Tempo toh sekitar 30 juta, kok dinaikkan jadi 60 juta. Oke, enggak apa-apa, yang penting nanti habis lebaran kelar. Oke, akhirnya saya coba upgrade. Setiap lebaran alhamdulillah doa saya terkabul. Bahwasannya pabrik tertutup, terus personilnya kita juga sejahtera. Dengan saya sendiri ada sedikit celengan, saya tambahkan barang. Nah, setelah dari situ perjalanan selama 5 tahun ya, nanti kalau ada pertanyaan di tahun-tahun kedua, ketiga, keempat silahkan tanyakan. Yang saya bicarakan ini langsung kita upgrade ke 5 tahun. Di toko saya ABG Collection yang ke-5 tahun, alhamdulillah omset bulanan itu bisa sampai kotornya ya di angka 120 juta. Kita ambil ibarat kita ini hanya berbicara apa ya, hitam di atas putih, orek-orekan ya. Jadi pastinya sakleknya seperti apa juga kalau saya ada sisa cuman masuknya di kain-kain terus. Omset 120 juta, bahkan lebaran bisa sampai 400 juta, bahkan lebaran kemarin di tahun ke-6 terakhir itu bisa 3 toko itu bisa 1M sekian lah. Itu di tahun ke-5. Saya itu anak saya yang pertama itu udah umur 4,5 tahun dan anak kedua itu umur 3,5 tahun. Istri saya karena udah nggak ada kesibukan, karena yang handle toko ABG Collection itu saya handle sendiri. Endingnya istri saya bukakan toko cewek. Dari toko cewek itu saya ngomong sama istri, Bunda tolong jangan berharap yang namanya toko baru itu. Dulu ayah buka toko aja pas maksimalnya buka toko itu omset bagus itu di angka 40 udah bagus. Sekarang omset toko cewek cowok bisa 100-an lebih. Kalau kita udah beda bidang, sekarang buka toko cewek ya jangan sakit hati nanti kalau omsetnya nggak kayak cowok. Saya bilangnya nanti kalau bulan pertama toko cewek itu hasilnya omsetnya itu 40 juta, ya itu udah bagus, nggak usah dibikin pusing ya. Padahal modalnya waktu itu toko cewek itu saya suplai sama istri saya itu saya ajari punya hutang sendiri, punya pinjaman sendiri 90 sama 30, 5, 40 lah. Sekitar modal 130 karena udah punya celengan sama plus pinjaman. Dengan kita buka toko modal 130, estimasi saya waktu itu hanya berharap ini closingan omset 40 juta udah bagus lah, 30% dari modal. Ternyata luar biasa teman-teman. Dari modal 130 closingan tahun pertama, closingan bulan pertama toko cewek itu tembus di 100 juta dengan modal 130 juta. Jadi hampir 80% dari modal itu muter semua. Cuman konsepnya enggak terus barang laku ditunggu uang dikumpulin, enggak. Barang laku uang kita berapa hari kita rekap, 1 minggu sekali kita terjun lapangan, kita ambil barang di pabrik, kita cari channel-channel dan sebagainya. Jadi dari uang 130 muter, omset bisa tembus 100 juta. Itu di bulan pertama. Sampai saya itu luar biasa. 2 toko dari toko cewek buka pertama itu berarti bisa omset di angka kurang lebih 200-an juta. Nah, setelah dari itu, setelah punya toko cowok cewek itu, istri saya semakin luar biasa karena dia mungkin juga saking jenuhnya kemarin ngurusin anak-anak, sekarang merasa ada hiburan, buka toko dan sebagainya, omset bisa naik. Bahkan saat ini omset cowok sama cewek itu bagus omsetnya cewek. Kita bicara omset ya teman-teman, omset itu hasil kotor dari sebuah toko. Omset cowok itu rata-rata di 120, cewek bisa 170, berarti rata-rata perputaran 300 juta. Nah, dari situ kita terus berkembang, kita tambah personil, kita tambah cara pemasaran, kita mendapat kepercayaan dari customer, pembeli semakin yakin, produk semakin lengkap, pelayanan kita juga bagus. Alhamdulillah saya sendiri untuk progres pemasaran juga
bagus. Insya Allah kalau ada event-event dari toko ABG Collection diikut sertakan juga oke, terutama di event volley, event futsal, terus event olahraga apabila ada event-event silahkan datang ke ABG Collection, bisa kita obrolkan untuk konsepnya seperti itu. Nah, setelah adanya toko ABG Collection, setelah adanya toko Pedan All Shop, toko istri saya, barang itu udah nggak muat teman-teman. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba loh ini bos-bos dari pabrik itu kok nyuplai barang ke kita semakin enak, perbankan nyuplai ke kita semakin mudah. Terus saya pindah ke bank, sebuah bank negeri, bahkan ada 2 bank negeri yang saya ajak rekanan, bahkan juga prosesnya dipermudah. Jadi semua itu berjalan dengan sendirinya, semakin lancar, semakin lancar, semakin lancar. Mau nggak mau posisinya ketika kita udah punya suplai barang yang banyak, toko kita sudah tidak mampu buat menampung, dan akhirnya kita punya gudang teman-teman. Nah, kita punya gudang yang kita beri nama konsep Romansa Jin ya. Nah, Romansa Jin itu kita ambil dari kata romansa, itu seolah-olah waktu itu saya lihat browsing di Google, saya lihat dulu ya teman-teman. Sambil nontonnya, sambil kalian juga bisa buka arti romansa itu apa ya. Arti romansa itu adalah kisah prosa atau intinya kisah romansa cinta dan sebagainya. Romansa jin itu artinya sebuah kisah yang dimana saya bisa mempunyai toko yang ada hubungannya dengan salah satunya celana jin, celana jinos. Ya minimal untuk konsepnya kita romansa proses jin atau celana. Nah, dari romansa jin ini fungsinya buat apa? Romansa jin sendiri fungsinya awal mula kita buat stok gudang. Endingnya karena waktu itu ABG Collection sudah tidak mampu untuk mengelola produknya, udah nggak mampu untuk stok produknya, kita main bener-bener di grosir. Yang waktu itu reselleran di toko ABG, yang waktu itu grosiran di ABG, kita alokasikan ke Romansa Jin. Jadi ingat teman-teman, sedikit kisah dari saya. Toko ABG Collection itu toko ecer sama reseller buat toko cowok. Pedan All Shop itu reseller sama ecer toko cewek. Kalau Romansa Jin ini khusus grosir. Kalian yang mau main partai besar, kalian yang mau belajar, bisa merapat langsung ke Romansa Jin lah yang lebih detailnya. Karena toko ABG ini udah istilahnya kalau buat ngurusi konsep pemasaran grosir kayaknya udah terlalu penuh dengan ecerannya. Ya, gitu ya. Terus termasuk apa? Apabila kalian pengen benar-benar tahu lokasinya di sini, bisa cek langsung datang ke lokasinya sini, kita bisa kerjasama dengan seperti apa nanti caranya, semua bisa diatur. Yang penting ingat relasi itu yang terutama. Kalian bisa nanti simpan nomor saya pribadi, nanti dimasukkan ya Mas Adit, nomor saya pribadi di bawah, itu langsung komunikasi dengan saya. Bahkan kalau mau sharing-sharing gimana usaha, terus mau tahu detailnya dulu kondisi saya seperti apa, bisa cek juga di Facebook saya Benny Asep Istanto. Terus perkembangan toko kita seperti apa ya. Bahkan sampai saat ini alhamdulillah kita bisa meluncurkan merek-merek sendiri. 60%, 65% dari toko kita udah pakai merek kita sendiri. Dari celana, jelas produk yang celana merek ABG Collection itu produk kita sendiri. Kita langsung PO dari pabrik, walaupun kita yang nggak produksi, karena toko apapun yang udah mulai besar biasanya dia tidak jahit sendiri. Dia ada rekanan pabrik yang khusus jahit. Kita ada speknya yang harus kita jaga. Jadi kita sama pabrik juga ada gridnya. Yang kedua posisinya kita juga udah punya kaos sendiri. Jadi kita saat ini udah punya produk sendiri, kaos Crazy Soul. Dimanapun ada kaos nanti merek Crazy Soul itu pasti dari kita. Celana merek ABG Collection pasti dari kita.
celana merek Romansa Jeans juga dari kita. Besok kemungkinan kita mau mengeluarkan konsep yang distro, flashback, mungkin juga dari kita. Kemungkinan kedepannya Crazy Soul ini juga akan kita produksi celana. Insya Allah kita keluarkan produk-produk kita di kota-kota kalian. Sementara ini mungkin baru ada di Klaten. Nah, kita mau merambah nanti mungkin di Sukoharjo dengan produk-produk merek kita, di Jogja dengan produk merek kita. Makanya kita mencari rekan sebanyak-banyaknya yang bisa kita ajak kerjasama. Untuk sistemnya nanti bisa kita atur. Jadi sekian ya cerita dari saya, sedikit banyak cerita. Nanti dari foto-foto Facebook, ataupun kalau nanti kurang puas dari foto-fotonya Facebook, kalian bisa langsung buka Facebook saya sendiri. Dari saya SMA itu umur 18 sampai sekarang umur 32, itu udah 14 tahun. Foto kenangan saya ada di situ semua. Jadi nggak mungkin berbohong ya, foto dari Facebook itu dari kenangan masa lalu saya udah jelas valid. Terus termasuk jika kalian ingin nanti yang partai besar mau bikin produk sendiri dengan desainnya seperti kita, bisa kita obrolkan. Kita juga ada minimal quantity. Yang jelas apapun yang kalian, khususnya anak muda atau pengusaha yang kalian inginkan untuk kerjasama atau berjalan bersama kita selalu mensupport. Dari segi permodalan kita bisa bantunya bukan kita ngasih uang ya. Mungkin nanti kita mengarahkan sistemnya dulu di perbankan seperti ini. Saya mulai dari sini, apa yang harus jenengan beli dulu, terus harus berapa lama nanti prosesnya, mungkin saya bisa mengarahkan semua. Gitu dulu ya teman-teman. Oke, apabila ada kurang kata dari saya atau ada yang salah menyinggung hati kalian semua, ya mohon dimaafkan. Ini hanya sedikit sharing buat gambaran bahwasannya toko ABG Collection bisa seperti ini. Ada toko Pedan All Shop yang saat ini hadir di kota Klaten, ada Romansa Jeans yang Anda mau grosiran seperti apa, itu berawal mula dari kisah ini. Nah, untuk cara-cara pemasaran besok kita ulas lagi ya, kita ulas di channel kita, cara kita jualan seperti apa. Ingat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kemudian hari.